Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya kita bertemu juga nih teman-teman di konten perdana Lona di tahun 2022. Dimana konten ini udah lama banget disiapkan, tapi nggak kerampung-rampung karena udah di-record, dihapus lagi, record, hapus lagi. Terus alhamdulillah hari ini kesampaian, dimana dalam konten Lona hari ini dan kedepannya Lona akan menceritakan kisah-kisah inspiratif Islam agar kita sama-sama nih teman-teman di rumah sama Lona sama-sama memetik pelajaran dari kisah-kisah yang disampaikan, dan syukur-syukur alhamdulillah kalau bisa kita aplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari, terus bisa membuat kita juga menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi dan lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada konten yang pertama kali ini Lona sudah memiliki topik yang paling grace, yaitu dahsyatnya bersedekah, dimana nanti akan ada 3 kisah yang Lona ceritakan. Kisah-kisah ini yang sesuai dengan topiknya sudah Lona cari, Lona screening cerita-ceritanya, kisah-kisahnya yang paling bagus menurut Lona buat Lona ceritakan ke teman-teman. Kita langsung masuk aja ke kisah yang pertama. Kisah teladan ini terjadi pada saat zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada zaman dahulu ada sepasang suami istri yang hidup rukun. Pada bagian samping rumah mereka terdapat pohon yang besar yang dijadikan tempat tinggal dan bersarangnya burung merpati. Mengetahui hal tersebut, sang istri meminta kepada sang suami untuk mengambil anak merpati tersebut untuk disembelih. Pada awalnya sang suami tidak mau, akan tetapi karena terus dibujuk rayu oleh sang istri, akhirnya sang suami nurut juga. Mengetahui hal tersebut, induk merpati melaporkan kejadian itu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam langsung menemui sang suami dan menasehatinya. Kejadian yang serupa terus berulang kali keesokan harinya. Induk merpati pun selalu melaporkan hal tersebut kepada Nabi Sulaiman, dan berulang kali pula Nabi Sulaiman harus menemui sang suami dan menegurnya. Karena geramnya, Nabi Sulaiman akhirnya mengerahkan 2 jin taat untuk menjaga pohon tersebut. Apabila mereka melihat ada seorang lelaki yang ingin memanjat pohon tersebut, mereka dimintakan untuk menarik kaki laki-laki tersebut sampai terjatuh. Dan benar saja, keesokan harinya sang suami memang memanjat lagi. Akan tetapi belum sempat ia memanjat, datang seorang pengemis fakir kepadanya. Seorang pengemis fakir ini mengatakan kepadanya bahwa ia sangat lapar. Melihat hal tersebut, timbul rasa iba pada si laki-laki ini. Tanpa pikir panjang, ia pun segera memberikan makanan kepada pengemis tersebut. Setelah itu, ia lanjut memanjat lagi. Melihat laki-laki tersebut memanjat, 2 jin taat yang dikerahkan oleh Nabi Sulaiman sudah siap-siap mau menarik kaki laki-laki tersebut. Akan tetapi alangkah beruntungnya laki-laki tersebut, karena ada 2 malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya dari 2 jin taat. Kira-kira teman-teman semua udah kebayang nggak nih? Itu 2 malaikat utusan Allah ngapain tiba-tiba datang gitu kan. Jadi benar teman-teman, 2 malaikat utusan Allah itu datang karena sang suami sebelum memanjat sempat-sempatnya memberikan sedekah makanan kepada pengemis yang sedang lapar. Seperti yang teman-teman sudah ketahui bahwa jika kita membantu orang yang tepat yang memang lagi membutuhkan banget, Allah gak segan-segan melindungi kita dari mara bahaya. Dari niatan buruk seseorang, dari penyakit yang gak kunjung sembuh. Maka dari itu, pelajaran yang bisa Lona petik bersama teman-teman semua di rumah, dari kisah yang pertama ini adalah, kita gak perlu takut kalau ada orang yang mau menzolimi kita. Teman-teman bayangin aja, sekelas nabi loh. Sekelas nabi, teman-teman bisa bedain kan nabi sama manusia biasa kayak kita yang penuh dosa. Nabi aja mengerahkan jin taat.
untuk memberi ganjaran kepada sang suami bisa terelakkan dengan adanya sedekah. Apalagi kalau hanya manusia biasa yang banyak dosa, yang ada niatan buruk ke kita, mau menzolimi kita, atau mau menjatuhkan kita di karir, mau menjatuhkan kita di kehidupan sosial, tangkal aja dengan sedekah teman-teman. Ini nggak hanya memotivasi teman-teman ya, tapi ini juga video ini Lona bikin untuk diri Lona pribadi. Jadi suatu saat iman Lona mengendur, Lona akan putar ulang lagi video-video ini untuk memotivasi Lona. Oh, kayak ini, kenapa ya akhir-akhir ini kehidupanku agak kurang lancar? Oh, pas lihat video ini lagi, kayaknya aku udah lama nih nggak sedekah. Jadi kayak reminder lah, alarm buat kita sama-sama. Oke, kita lanjut ke kisah yang kedua teman-teman. Kisah penuh hikmah ini terjadi pada zaman Nabi Musa. Kalau yang pertama tadi pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, yang kisah kedua pada zaman Nabi Musa. Kisah ini sudah sering dibagikan di berbagai kajian ilmu. Dahulu hiduplah sepasang suami istri pada zaman Nabi Musa yang selalu kekurangan selama bertahun-tahun. Kehidupan mereka bisa tergolong miskin, akan tetapi mereka sabar dan terus berusaha untuk keluar dari belenggu kemiskinan. Pada suatu hari saat mereka sedang beristirahat di tempat tidur, sang istri bertanya kepada sang suami, "Bukankah Nabi Musa itu nabinya Allah dan bisa berbicara dengan Allah?" Lalu sang suami menjawab, "Iya." Lalu sang istri berkata kembali, "Kalau begitu kenapa kita tidak mendatanginya saja dan mengadukan tentang keadaan kita kepadanya, agar dia bisa menyampaikan kepada Allah tentang keadaan kita, agar kita bisa diberikan kekayaan, agar kita bisa hidup senang dan berkecukupan selama menjalani sisa kehidupan kita." Keesokan harinya, sepasang suami istri ini benar-benar menemui Nabi Musa untuk menyampaikan keinginan mereka tersebut. Nabi Musa pun bermunajat menghadap Allah dan menyampaikan keinginan keluarga tersebut. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha melihat. Tidak ada di langit dan bumi ini yang tersembunyi darinya. Allah menjawab permohonan Nabi Musa. Allah berfirman, "Wahai Musa, sampaikan kepada keluarga tersebut bahwa aku telah memenuhi permohonan mereka. Aku akan memberikan kekayaan kepada mereka, akan tetapi hanya 1 tahun saja. Setelah 1 tahun berlalu, aku akan mengembalikan mereka ke kondisi semula, yaitu kembali miskin." Mendengar kabar dari Nabi Musa, sepasang suami istri ini sangat bahagia luar biasa. Dan benar saja, beberapa hari kemudian, rezeki datang dari pintu yang tak mereka duga, yang membuat mereka kaya raya di tengah masyarakat. Kehidupan mereka berubah dan mereka hidup senang dan bahagia. Sampai akhirnya sang istri berkata lagi kepada sang suami, "Wahai suami, ingatlah, kekayaan ini diberikan kepada kita hanya 1 tahun saja. Selepas 1 tahun ini, kondisi kita akan kembali miskin kembali seperti sedia kala." Sang suami menjawab, "Iya, aku tahu." Lalu sang istri berkata lagi, "Kalau begitu kita pakai saja kekayaan ini untuk membantu banyak orang. Jadi selama setahun ini kita berikan makan gratis kepada fakir miskin dan menyantuni anak yatim. Mumpung kita masih punya." Akhirnya sang suami memenuhi dan menyetujui gagasan tersebut. Lalu mereka membangun rumah singgah untuk membantu para musafir. Rumah itu dibangun dengan 7 pintu. Masing-masing pintu menghadap ke jalanan yang terdiri dari 7 persimpangan. Keluarga ini pun mulai sibuk menyambut para musafir yang datang, memberikan mereka makanan dan tempat singgah yang gratis siang dan malam. Mereka terus sibuk melayani tamu sampai berbulan-bulan. Sehingga akhirnya setahun berlalu, mereka tetap sibuk memuliakan para tamu. Dan kondisi mereka pun tetap kaya raya. Mereka pun lupa pada tenggang waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga
kejadian itu, melihat hal itu, Nabi Musa terheran-heran dan bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Robku, bukankah engkau telah menetapkan tenggang waktu kepada keluarga tersebut, yaitu 1 tahun? Ini sudah lebih dari 1 tahun ya Allah. Akan tetapi kulihat-lihat mereka tetap kaya raya." Allah berfirman, "Wahai Musa, aku hanya membuka 1 pintu dari pintu-pintu rezeki untuk keluarga tersebut. Akan tetapi mereka membuka 7 pintu untuk membantu hamba-hambaku. Wahai Musa, aku malu kepada mereka. Wahai Musa, apakah iya hambaku lebih dermawan daripadaku?" Kira-kira teman-teman di rumah udah bisa ngambil kesimpulan nggak dari kisah yang kedua yang barusan ini? Jadi kalau Lona bisa mengomentari ya teman-teman ya. Ini dari poin pertama aja nih, dari cerita awalnya nih. Udah nggak sama nih sama manusia kebanyakan. Kenapa Lona bilang gitu? Biasanya kan kalau manusia kebanyakan kan kalau udah kelamaan di situasi yang susah, mereka itu udah capek nih hidup susah, tiba-tiba dibuka rezeki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya manusia tuh suka lupa bahwa rezeki itu yang buka Allah. Sering sekali manusia berkata bahwa aku bisa ada di posisi ini karena kemampuanku, karena aku berjuang, karena aku nggak instan untuk ini semua, ini karena aku semangat untuk berjuang untuk ini. Intinya karena mereka lupa bahwa sekuat apapun mereka berjuang, jika Allah tidak mau membuka, iya mereka akan terus aja kayak gitu kondisi hidupnya teman-teman. Nah itu yang poin 1. Yang kedua, biasanya nih kalau orang udah kelamaan susah terus tiba-tiba dia diberi kekayaan, biasanya dia akan timbul, nggak semua sih tapi rata-rata manusia, dia akan timbul rasa egoisnya. Dia akan lebih fokus untuk, kan selama ini ketahan nih karena dia susah, dia akan fokus untuk membahagiakan dirinya sendiri dulu. Kayak misalnya pergi liburan ke luar negeri, beli tas mahal, beli mobil-mobil mewah, beli rumah MM-an, dia akan fokus membahagiakan dirinya dulu. Ini jarang banget, langka bener nih yang kayak pasangan suami istri ini. Terutama istrinya, dia punya ide-ide brilian yang kayak, ya udah kita pakai aja nih rezeki ini. Yang kalau yang tadi Lona bilang, manusia kebanyakan yang dia fokus ke kesenangannya pribadi, itu kekayaan gak akan bertahan lama teman-teman. Ya benar-benar udah, mungkin gak nyampe setahun ditarik lagi sama Allah kenikmatannya. Tapi karena sepasang suami istri ini dia mengutamakan kesenangan fakir miskin, mungkin dia udah ngerasain susahnya selama ini sehingga dia, mumpung aku ada duit nih, ya aku bantu aja nih orang gitu loh. Aku gak mau orang lain susah seperti aku dulu, jadi mumpung aku ada, aku bantu ini semua orang susah yang hidupnya seperti aku dahulu. Jadi kan mulia banget gitu loh teman-teman. Masya Allah. Gak salah, Allah tetap memberikan dia posisi yang baik, lebih dari 1 tahun dia tetap stay kaya raya. Good. Ini relate sama kejadian di orang sekitar Lona. Lona mau cerita dikit. Jadi ada sepasang suami istri. Jadi si suaminya ini dibuka rezekinya sama Allah, dia diberi pekerjaan yang bagus, sehingga dia punya koneksi, dia punya jabatan. Istrinya juga nggak main-main, istrinya juga alhamdulillah rezekinya juga dibuka sama Allah bagus. Dia punya koneksi juga di bidangnya dia. Intinya Allah membuka rezeki kedua manusia ini sama mereka berdua. Dia buka rezeki anak-anak orang. Jadi dibantuin dia tuh karena dia mumpung dia punya link, dia punya koneksi, dia megang gitu. Dibantuin deh tuh yang orang-orang susah di kampungnya, kayak dikasih pekerjaan, anak-anak orang dibantuin sama dia. Dan itu kelihatan kok sama kehidupan mereka, kayak adem ayem, walaupun gak sultan-sultan banget, tapi adem, jauh dari permasalahan, jauh dari mara bahaya. Anaknya mereka sekolah yang lancar, alhamdulillah tembus-tembus aja di sekolah-sekolah bagus. Jadi dari situ juga relate dengan kisah yang tadi Lona ceritain teman-teman. Jadi kalau yang tadi kisah yang pertama Lona bilang, kita balik lagi nih, bahas lagi kisah yang pertama tadi, yang berkat sedekah.
Kita bisa menangkal mara bahaya, bisa menangkal niat buruk seseorang terhadap kita. Kalau dari kisah yang kedua, kita bisa belajar bahwa jangan pernah takut memberikan titipan Allah, rezeki itu untuk bantu orang. Karena itu seperti menguras mata air. Jadi makin digali dia makin ngasilin air terus gitu. Akan terus, karena Allah punya rasa malu. Allah tuh gak pernah mau kalah sama umatnya. Kalau dia memberikan rezeki 1.500.000, kita bantu teman kita yang suaminya habis di PHK. Beb, pinjem dong duit 500 beb. Laki gue baru di PHK nih, mau beli susu buat anak gue. Dengan ikhlasnya kita kasih tuh 500 dari 1 juta yang dikasih Allah. Padahal gue pengen banget ganti handphone gue ya kan, misalnya gitu udah mati. Dengan ikhlasnya kita ngasih, kita meringankan beban orang. Allah mengganti malah keesokannya bukan 500 lagi. Allah ganti 2,5, 1,5, ya pokoknya lebih dari 500.000. Belum pernah Lona dengar orang jatuh miskin karena memberi, karena sedekah, belum pernah. Yang ada orang jatuh miskin karena investasi bodong, orang jatuh miskin karena gaya hidup. Belum pernah sih Lona dengar orang jatuh miskin gara-gara sedekah. Teman-teman pernah? Kalau ada boleh komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke kisah yang terakhir, yang ketiga teman-teman. Dalam sebuah riwayat diceritakan suatu masa Aisyah membebaskan budak wanita karena merasa iba, karena merasa kasihan. Meski sudah dibebaskan, budak wanita ini terus mengikuti Aisyah sampai pulang ke rumah. Tiba-tiba malaikat Jibril datang dan menyampaikan berita kepada Rasulullah SAW. Malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, keluarkanlah budak wanita itu dari rumahmu. Sesungguhnya dia itu ahli neraka, Rasulullah," kata malaikat Jibril. Mendengar hal tersebut, dengan hati-hati Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidatuna Aisyah. Mendengar hal tersebut, Aisyah terkejut karena Aisyah membantu membebaskan budak tersebut hanya karena kasihan, hanya karena iba. Sama sekali tidak tahu apa penyebabnya budak wanita ini menjadi ahli neraka. Dengan berat hati, Aisyah melepaskan kepergian budak wanita tersebut dengan membekali beberapa kurma untuk bekal di perjalanan. Dengan berurai air mata, budak wanita tersebut pergi dari rumah Aisyah dan Rasulullah, dan di tengah perjalanan ia berhenti karena kelaparan dan kelelahan. Bekal kurma Aisyah tadi ia makan. Baru selesai makan 1 butir kurma, datang seorang pengemis fakir meminta sisa kurma yang masih ada. Karena kasihan, karena iba melihat pengemis tersebut, dengan rasa ikhlas budak wanita ini memberikan semua sisa kurma yang ada kepada pengemis fakir tadi. Setelah kejadian itu, malaikat Jibril balik lagi datang ke rumah Rasulullah. Kali ini menyampaikan pesan, yaitu Rasulullah SAW harus mengambil kembali budak wanita tadi, karena berkat sedekah kurma tadi, budak wanita ahli neraka tadi berubah menjadi ahli surga. Kira-kira apa yang bisa teman-teman petik semua? Kalau yang bisa petik dari kisah yang ketiga ini, gak ada yang namanya pendosa terus gak selama hidupnya, selama sisa hidupnya udah jadi pendosa dan gak ada kesempatan untuk bertobat. Enggak teman-teman. Yang bisa menentukan masuk surga atau nerakanya seseorang itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berdasarkan amal ibadah si manusia itu. Jadi kalau misalnya nih teman-teman nih, kalau di kehidupan nyata ya, Itu kan tetangga kita yang sebelah itu suka menggunjing. dia lupa kalau dia lagi gunjing juga teman-teman. Suka menggunjing, suka makan hak orang, pokoknya diomongin. Wah, Yakin itu nggak akan ada tuh kesempatan untuk nyium-nyium bau surga tuh. enggak teman-teman. Dari kisah ini bisa kita petik bahwa si pendosa, jika suatu saat nanti dia berubah dan dia melakukan hal yang baik yang dicintai Allah, dia banyak melakukan kebaikan, dia membantu orang dengan ikhlas, meringankan beban orang. Pengemis loh lapar, dikasih sama dia makanan, padahal dia dalam keadaan masih lapar itu.
seketika ia bisa menjadi ahli surga. Begitu juga sebaliknya, sang ahli ibadah bisa juga menjadi ahli neraka jika dia melakukan perbuatan yang tidak disenangi Allah atau melakukan hal yang dosa, seperti misalnya berzina atau membunuh atau menyakiti perasaan orang terus-menerus sehingga menjadi habit, menjadi tabiat, atau memakan hak orang. Itu juga bisa mengantarkan si ahli ibadah ini ke neraka gitu. Jadi nggak ada istilah kita bisa menjudge orang untuk dia itu ahli neraka, dia nggak bakalan tuh yang namanya bisa nyium bau surga, nggak ada teman-teman. Dan bagi teman-teman sendiri juga jangan pernah merasa kayak aduh aku udah berbuat dosa, jadi nggak bakalan juga ini amal gue ke depannya dimaafin Allah. Masih ada kesempatan teman-teman, kalian bisa bertobat, kalian bisa membiasakan diri kalian untuk berbuat kebaikan, banyak bantu orang, banyak support orang sehingga orang banyak yang terbantu. Allah suka sama umatnya yang suka menolong orang. Ingat, sedekah itu nggak hanya soal uang teman-teman. Sedekah itu bisa dengan tenaga, sedekah itu bisa dengan pertolongan. Kayak Lona juga sering nasihatin suami Lona ya, kamu kalau sama perusahaan tempat kamu kerja itu jangan hitung-hitung. Kalau kamu kan ini ada nih kadang suka orang nih kayak aku nggak mau tuh ngerjain kerjaan itu kan bukan job desk aku, itu kan kerjaan si Anu, siapa lagi tuh temen ya, pokoknya aku kan digaji hanya untuk ngerjain ini, jadi untuk kerjaan yang selain ini aku nggak mau. Rata-rata orang kan seperti itu. Itu jangan teman-teman, karena kita tiap hari pokoknya nyaris sisa kita di rumah itu hanya sedikit, selebihnya kita di kantor. Nah terus kalau kita nggak bersedekah di perusahaan kita, nggak bersedekah di kantor kita, terus kita dapat apa nanti ketika kita meninggal gitu. Jadi alangkah baiknya nih kalau kita mampu bisa ya bersedekah sama kantor, nggak usah hitung-hitung kerjaan. Niatkan aja, aku bantu deh nih pekerjaan ini walaupun ini bukan job desk aku dan ini bukan tanggung jawab aku, ini tanggung jawabnya temanku, tapi aku bantu deh. Hitung-hitung sedekah ke temanku, sedekah ke perusahaanku. Percaya deh teman-teman, kalian tuh karir kalian bakal lancar, bakal dibantu sama Allah, nggak akan tersendat gitu loh. Karena Lona udah lihat dengan mata kepala Lona sendiri gitu kejadian, bahwa kalau kita nggak hitung-hitungan soal tenaga di perusahaan tempat kita bekerja, itu akan mempengaruhi dengan karir kita. Tuh. Jadi yang namanya bersedekah itu harus ikhlas, harus nggak usah hitung-hitungan, dan nggak hanya serta-merta urusan uang teman-teman, tapi bisa dengan pertolongan. Jadi kalau kita cuman kerjain apa yang kita job desk kita, ya kita hanya terima gaji di dunia, uang di dunia. Tapi yang kita bawa ke akhirat, pahalanya nggak ada teman-teman. Tuh. Oke teman-teman, sekian sudah kita membahas kisah-kisah kita. Di antara 3 kisah ini mana yang paling teman-teman suka dan menurut teman-teman gimana? Soalnya kalau Lona sih suka 3-tiganya. Jadi kalau yang pertama itu menyatakan bahwa sedekah itu bisa menangkal penyakit, menangkal gangguan dari apapun, mara bahaya segala macam. Kalau yang kedua adalah sedekah itu membuat harta kita berlipat ganda, ya, nggak usah investasi, nggak usah gimana, nggak usah pusing-pusing, kalian sedekah aja, bismillah. Itu yang namanya uang kalian tuh bertambah, entah dari pintu yang mana yang dibuka sama Allah. Terus yang ketiga adalah jangan pernah takut untuk melakukan kebaikan, karena kebaikan berupa sedekah itu bisa menghapus dosa kalian. Orang yang sudah meninggal aja teman-teman, itu rata-rata pengen dipulangkan lagi ke dunia bukan buat sholat atau puasa atau apapun, tapi untuk sedekah. Karena mungkin di sana dia tahu bahwa sedekah ini poinnya tinggi gitu. Bukan berarti Lona bilang ibadah yang lain gak ada yang bagus, ya sama. Tapi ya sedekah ini punya makna yang besar gitu. Makanya ini Lona jadikan topik pertama dalam konten Lona yang pertama. Oke, teman-teman semua, kalau misalnya teman-teman suka sama video Lona, tolong dukung Lona supaya Lona nggak males lagi seperti maju mundurnya bikin video yang ini. Semangat, Lona bisa membuat konten yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima tentunya tentang dengan kisah-kisah inspiratif Islam yang lainnya yang bisa kita petik hikmahnya lagi teman-teman. Dan kalian bisa klik tombol subscribe, like, and share di seluruh sosial media kalian. Terus kalian bisa nih
Instagram Lona. Nanti Lona akan cantumkan Instagram Lona. Kalian bisa DM kalau kalian punya kisah inspiratif Islam tentang ibadah kalian, tentang pokoknya terserah, mau tentang tahajud, mau tentang kalian rajin istighfar, mau rajin sholawat Nabi, terus kalian rajin puasa Daud. Pokoknya kisah inspiratif Islam kalian, versi kalian, boleh kalian share di DM di Instagram Lona atau di email. Nanti Lona cantumin juga alamat email Lona. Oke? Sampai ketemu di video berikutnya dengan kisah inspiratif Islam yang gak kalah menarik teman-teman. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.